Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kita mungkin sering mendengar perkataan ini. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu menjalin satu hubungan yang konsisten dari hari ke hari makin meningkat. Itu sebabnya mengapa Alkitab menggambarkan hubungan antara Kristus dan gerejanya adalah seperti hubungan suami istri yang dua menjadi satu. Itu menandakan tingkat keintiman yang sangat tinggi. Di dalam keintiman itu ketika kita menyatu, maka kita akan bisa menyelami hati dan perasaan Tuhan. Menyelami pikiran-pikiran Tuhan, sehingga kita tahu kemana Tuhan akan membawa kita dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Ada satu cerita Skotlandia kuno tentang seorang anak miskin yang menggembalakan ternaknya di atas satu gunung. Nah, gunung ini dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat indah, bunga-bunga beraneka warna. Sampai dia melihat ada satu bunga di tengah-tengah. Bunga itu begitu cantik sehingga menarik perhatiannya. Lalu karena saking cantiknya, dia berniat memetik bunga itu dan membawanya pulang ke rumah. Tetapi waktu dia memetik bunga itu, terdengarlah suara. Lalu ketika dia memandang ke belakang, ternyata ada sebuah dinding terbuka. Dan muncul sebuah gua yang di dalamnya berisi batu-batu permata, logam mulia yang sangat banyak. Ketika dia mendapati hal itu, dia melupakan bunganya. Dia melangkah masuk ke dalam gua, lalu kemudian mulai memunguti harta karun yang ada di situ. Batu-batu emas permata, mungkin ada berlian juga. Pokoknya barang-barang yang berharga. Dan kemudian ketika dia sudah mendapatkan banyak, dia mau melangkah keluar. Lalu terdengar lagi satu suara. Jangan lupakan bagian yang terbaik. Dia berbalik. Dia pikir bagian yang terbaik itu adalah logam mulia yang ada di situ. Akhirnya dia memungut lebih banyak lagi logam mulia. Dan kemudian ketika dia melangkah keluar goa, ternyata goa itu langsung menutup. Dan dia melupakan bunga yang tadi dia petik. Ternyata bunga yang dia petik itu sebenarnya adalah kunci untuk membuka dan menutup gua harta tersebut. Ketika dia ada di luar gua, tiba-tiba semua harta benda yang sudah dia raih dengan tangannya, semua barang-barang mulia yang tadi mendatangkan kegembiraan, tiba-tiba berubah menjadi debu. Cerita ini sebenarnya adalah satu ilustrasi yang menggambarkan realita kehidupan masa kini. Ketika seseorang baru menghadapi cinta mula-mula. Ketika seseorang mengalami Tuhan di awal-awal, dia menerima keselamatan dan penebusan. Pada mulanya, seseorang itu mencari Tuhan biasanya karena dia ingin rindu, dekat dengan Tuhan, haus, dia ingin mendengar suara Tuhan. Dia ingin terus-menerus semakin menyelami Tuhan. Itu yang kita sebut dengan cinta mula-mula. Bahkan di dalam beberapa ibadah, dia hadir terus, rasanya ingin selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan seiring dengan itu, ternyata dengan kedekatannya kepada Tuhan, hidupnya mulai berubah. Dia mulai diberkati. Dia mulai diberkati bukan hanya berkat rohani, tapi juga berkat-berkat jasmani. Tuhan mulai melimpahkannya dengan apa yang membuat dia senang dan bahagia.
Tetapi seringkali hal itu lama-kelamaan akan membuat rasa haus akan Tuhan bergeser menjadi rasa haus akan berkat-berkat Tuhan saja. Dan akhirnya kegairahan itu bukan lagi menjadi kegairahan untuk menemukan Tuhan, bukan lagi kegairahan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tetapi kegairahan untuk mencari lebih banyak lagi berkat Tuhan. Sehingga kita kehilangan apa yang paling penting, kita kehilangan apa yang paling berharga, kita kehilangan kunci untuk membuka, untuk keluar dan masuk kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita melupakan yang dikatakan itu tadi. Engkau melupakan apa yang paling berharga, yaitu keintiman dengan Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya kesibukan-kesibukan kita di dalam urusan berkat Tuhan justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mulai sibuk mencari apa yang kita inginkan, ketika kita mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang merasa menurut kita itu normal dan wajar. Bukankah kita memang harus berdoa dan bekerja, harus terus berusaha? Tetapi pada akhirnya itu menyita waktu kita. Sampai kita mungkin harus selalu membuat alasan atau excuse sama Tuhan. Hari ini aku capek ya Tuhan. Jadi kita gak ngobrol dulu ya Tuhan. Hari ini terlalu banyak pekerjaan yang menyita waktu. Hari ini ada banyak hal-hal yang tidak memuaskan hatiku. Jadi nanti ya Tuhan. Kita terus membuat alasan yang lama-kelamaan justru keintiman dengan Tuhan itu akhirnya kita lupakan. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 dan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ketakutan menghadapi Tuhan, tetapi menghormati, memberi porsi penghargaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melebihi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, pasti kita akan hidup di dalam jalan-jalannya. Karena dikatakan di sini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, keputusan-keputusan yang kita buat, Tuhan akan menunjukkan dengan hikmat-Nya. Itu sebabnya kita perlu intim dengan Tuhan secara pribadi. Supaya setiap hari Tuhan memberitahukan jalan-jalan mana yang harus kita pilih. Lalu dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan bergaul intim, karib, akrab ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Betapa luar biasa ketika kita intim dengan Tuhan. Yang kita dapat bukan saja harta dunia, tetapi harta surgawi. Yaitu bahwa Tuhan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepada kita. Dan perjanjian Tuhan kita itu sampai pada kekekalan, di mana kita akan menerima mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.